Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Daniatul Hakim dari Prodi Pendidikan Agama Islam semester 2 Fakultas Agama Islam Universitas Islam Majapahit. Di sini saya akan mengerjakan tugas dari trainer saya ketika LKM MPD kemarin, yaitu menjelaskan tentang pengertian dari pemikiran kritis, pemikiran kreatif, serta pemikiran global. Yang pertama yaitu untuk bisa kreatif dan inovatif, kita harus berpikir kritis dulu. Jadi, pusat peradaban dunia itu terletak pada Yunani kuno, karena di sanalah pusat orang-orang filosof yang sangat pandai dalam pemikiran kritis. Pentingnya berpikir kritis itu tidak mudah ditipu ataupun dibohongi. Nah, jadi ada pula syarat-syarat untuk bisa berpikir kritis. Yang pertama, tidak mudah menerima fakta yang masuk pada akal kita. Jadi setiap ada berita, kita cari dulu kebenarannya. Apakah berita itu benar atau hoax? Jadi tidak langsung menerimanya. Kita cari kebenarannya dulu. Yang kedua, memakai logika dulu untuk menganalisa keadaan. Jadi memakai logika dulu. Misalnya kita mendapat informasi, kita gunakan dulu pemikiran kita dengan logika. Apakah ini masuk akal atau tidak berita yang kita terima? Selanjutnya, ketika menerima informasi, tidak mudah langsung diterima. Dicari dulu kebenarannya. Nah, ini yang penting. Dulu Mbah Zainuddin Kiai Haji yang masyhur ini, Kiai Haji Zainuddin yang masyhur dulu itu pernah berkata, nanti umat Islam itu akan menjadi agama yang jaya dan banyak umatnya, tapi kualitasnya seperti buih atau busa di lautan, karena banyaknya yang tidak berpikir kritis. Jadi berpikir kritis itu adalah kemampuan untuk berpikir jernih dan rasional yang meliputi kemampuan untuk berpikir reflektif dan independen. Jernih adalah bersih dari emosi negatif, pemikiran negatif, dan persepsi negatif. Selanjutnya, rasional. Rasional adalah menggunakan logika yang benar, sedangkan reflektif adalah didasarkan alasan atau tujuan. Independen adalah merdeka, tidak bergantungan. Orang yang berpikir kritis itu tidak membiarkan pikirannya untuk berlama-lama untuk ngelamun. Jadi mereka berupaya untuk banyak berpikir. Seorang yang kutu buku itu tidak selalu berpikir kritis, meskipun syaratnya atau salah satunya berpikir kritis yaitu memperbanyak membaca. Jadi jika kita kutu buku, maka kita harus bisa mengkritisi buku yang kita baca. Karena perlu diketahui bagaimana buku sejarah menceritakan bahwa manusia pertama itu adalah Meganthropus atau makhluk purba. Nah, ini salah ini. Kita harus berpikir kritis. Padahal aslinya manusia pertama adalah Nabi Adam alaihi salam. Berpikir kritis itu tidak sama dengan mengkritik atau mendebat dan mengecamkan seseorang. Jadi kritis itu tidak hanya mahasiswa mengkritik dosen. Kritik itu mencari kesalahan-kesalahan sesuatu, mengecam itu mengecam. Jadi ini maksudnya kritik tidak sama dengan mengkritisi. Kritis dan kritik tidak sama. Kritik itu mencari kesalahan-kesalahan sesuatu, dan mengecam itu mencaci maki. Mendebat itu ada namanya adu argumen. Berdebat bukan tujuan untuk berpikir kritis. Jadi berpikir kritis itu murni. Jika memang baik, jika baik, jika jelek, juga jelek. Jadi maksudnya berpikir kritis itu adalah ketika kita memiliki kemampuan
dalam berpikir filsafat dan kritis. Jika kita menerima sesuatu, tidak langsung diterima. Jadi bukannya kok menolak, bukan. Tetapi kita harus menganalisa dulu. Dalam berpikir kritis itu, kita juga harus hati-hati karena biasanya seseorang itu merasa dirinya paling benar dan tidak mau menerima pendapat orang lain. Atau ketika pendapat itu bersumber dari orang yang cocok dengan kita, kemudian kita menerima pendapatnya, langsung kita terima. Tapi ketika kita mendapat informasi yang mungkin orangnya itu nggak cocok sama kita lah, kemudian kita menolaknya. Padahal bisa jadi informasi yang didapat dari orang yang kita tidak cocok itu malah benar. Jadi inilah pentingnya berpikir kritis. Nah, syaratnya banyak membaca agar bisa berpikir kritis, menambah wawasan di setiap pemahaman. Itu mungkin dari pemikiran kritis. Sekarang kita pindah pemikiran global. Selanjutnya yaitu pemikiran global. Nah, apa sih itu pemikiran global? Berpikir global itu kita berpikir luas, tidak hanya di lingkup lokal saja. Misalnya kita hanya paham dari pelajaran satu, itu lokal. Tapi kalau kita mau memperluas, itu berpikir global. Jikalau di dunia ini didirikan hukum rimba, maka yang lemah akan tertindas dan yang kuat akan semakin merajalela. Tidak adanya keadilan karena hukum rimba itu seperti di hutan belantara, di mana singa dengan bebas ingin memangsa hewan lainnya yang dapat dia makan. Tidak ada perlindungan setiap hak asasi. Hukum rimba itu di mana satu sama lain saling berlomba-lomba mencari tempat posisi di atas dengan cara menjatuhkan satu sama lain. Jadi, inilah pentingnya keadilan dan kita hilangkan hukum rimba. Keadilan itu sangat luas baik dalam hukum, keekonomian, dan hak-hak manusia. Ini ada poin-poinnya. Yang pertama, kapitalisme, sosialisme, komunisme, dan marxisme. Bahwa untuk memajukan ekonomi negara di mana ekonomi itu dikuasai negara, jadi tidak ada ekonomi dibagi secara individu dari bagian atasan saja, akan dikuasai secara individu. Contoh seandainya PLN itu dikuasai oleh pabrik swasta, pasti pemiliknya akan seenaknya, semena-mena menaikkan harga dengan suka hati tanpa diatur oleh negara. Maka dari itu, ekonomi harus dikuasai oleh negara, bukan setiap individu. Jika pabrik-pabrik atau sumber-sumber daya alam, listrik dan perairan atau lain-lainnya tidak dikuasai oleh negara, maka sang pemilik swasta itu akan menaikkan harga dengan sesukanya. Dan itu akan memberatkan oleh rakyat, karena sang pemilik swasta di setiap pabrik-pabrik besar pasti akan bersaing untuk cari untung yang besar dan ingin cari sebesar-besarnya. Akhirnya negara perlu membeli perusahaan-perusahaan besar agar harga bisa teratur. Jadi bisa stabil gitu loh. Kalau misalnya pabrik-pabrik itu miliknya swasta, mungkin dia akan dengan mudah menaikkan harga. Kalau kita berpikir global, jadi lebih baik pabrik-pabrik besar itu seperti PLN, perairan, tambak emas, tambang dan lain sebagainya itu kalau dimiliki negara, mungkin itu harganya akan stabil. Jadi itu akan memudahkan bagi rakyat-rakyat kecil untuk membelinya. Nah, apa sih untungnya pabrik-pabrik besar itu dimiliki negara? Jadi gini, maka keuntungan dari setiap perusahaan-perusahaan besar itu akan didistribusikan kepada negara dan dibagikan lagi kepada rakyat-rakyat kecil lagi. Dan ekonomi sesama warga itu mendapatkan layaknya. Intinya, sosialisme semua itu keuntungan itu dikembalikan kepada negara. Dulu zaman Pak Harto, orang-orang yang berpikir kritis itu dilenyapkan oleh intelijen karena banyaknya cacian-cacian kepada pemerintah. Negara bisa dikatakan merdeka ketika mendapat pengakuan dari PBB, yaitu Perserikatan
bangsa-bangsa. Dulu Palestina dijajah oleh sampai sekarang oleh Israel hingga dikuasai Cina yang dikenal dengan negara komunis, namun ia mampu menjadikan negara yang maju. Bahkan ia mampu mengimbangi Amerika. Jika sudah begitu, maka pasti nanti akan ada yang namanya perang dagang antara Cina dan Amerika. Hal ini akan menyiksa rakyat kecil. Ini yang perlu dibayangkan. Makanya kita penting sekali berpikir global. Jadi kita berpikir luas. Tidak hanya di lingkupan lokal saja. Berpikir luas itu namanya berpikiran global. Kemudian materi yang ketiga dari Bu Hajar kalau nggak salah itu, potensi diri. Kemampuan orang menilai satu keburukan kita itu akan menghapus 1000 kebaikan kalau sengsara. Lalu kita sukses, orang akan melihat keberhasilan kita tanpa melihat prosesnya. Kalau orang yang sering dijatuhkan atau pergolakan dan ditempah kehidupan yang luar biasa, itu akan menjadikan karakter seseorang karakter yang luar biasa. Menjadikan ia lebih dewasa, karena dewasa itu bukan tentang umur. Sekali lagi, dewasa tidak dapat dilihat dari seberapa tua umurnya, melainkan dari bagaimana dia cara berpikir. Itulah yang dinamakan dewasa. Karena banyak sekali orang tua tetapi berpikirnya masih kekanak-kanakan. Bahkan ada juga umurnya masih remaja tetapi potensi berpikirnya sangatlah maju. Itu namanya dewasa. Nah, ini tetapi tentang cara pikir seseorang yang punya prinsip itu adalah mereka yang punya tujuan yang sangat kuat. Jadi, manfaatkanlah waktu kalian itu sebaik-baiknya di masa muda. Jadi, jalan yang harus kita tempuh itu untuk sukses adalah potensi diri. Siapa saja yang dilihat dari 4 opsi? Nah, ada 4 opsi. Jadi, untuk berpikir kita melihat potensi diri itu, kemampuan kita itu apa saja. Yang pertama niat, kemudian aksi, dan pekerti, dan yang terakhir keyakinan. Siapa saja yang bisa dilihat dari 4 opsi? Yang pertama kognitif, tidak mau diam, senang dengan organisasi. Jadi dia tuh gak mau diam saja di rumah, dia aktif ikut organisasi, baik itu ormas ataupun organisasi di sekolahan, mulai dari OSIS, pramuka, dan lain sebagainya. Atau ormas-ormas lainnya seperti mengikuti kegiatan muslimat, fatayat, ansor, banser, ibn dan lain sebagainya. Mengikuti ormas, dia aktif dalam kegiatan organisasi, tidak mau terdiam saja. Kemudian emosional. Ini emosional itu ia bisa menahan emosi, tidak mudah marah-marah. Jadi terkadang itu ada orang yang diajak bercanda itu langsung nyaut, misalnya langsung naik emosinya, nggak stabil. Itu kita harus pandai mengatur emosional kita. Jadi stabil, tidak mudah marah-marah ketika menghadap siapapun. Baik itu menghadap orang kecil, orang dewasa, atau bahkan orang yang setara dengan kita atau lebih tua dari kita. Kita harus mampu menguasai emosional kita. Kemudian ada sosialisasi. Nah ini, sosialisasi itu bagaimana kita bisa bersosial kepada orang lain. Maksudnya berhubungan. Jadi kita pandai dengan tetangga itu bagaimana sikap kita dengan tetangga, dengan teman-teman kita, dengan guru kita. Kita bisa mengatur bicara kita, adab kita, ya gitu, penghormatan kita, itu sosialisasi. Kemudian ada spiritual, yaitu pandangan kepada seseorang secara agamis. Jika kita ingin banyak teman dan pandai dalam bersosialisasi, maka ikutilah banyak-banyaknya organisasi. Kalau kita ingin banyak teman, kita perbaiki cara kita bersosialisasi dengan teman-teman kita. Jika ingin banyak teman, ikuti banyak ormas ataupun organisasi di sekolahan. Misalnya kita mengikuti kegiatan OSIS, itu juga bisa menambah teman untuk kita, atau mengikuti kegiatan pramuka dan lain sebagainya. Nah, jadi gini, untuk bisa bersosialisasi dengan baik, yang pertama jujur. Jadi jujur itu wajib,
harus pokoknya. Tapi jujur itu bisa kalanya tidak wajib atau bahkan jangan sampai jujur. Itu ada tempatnya. Jadi nggak semua jujur itu baik. Ada kalanya kita harus berbohong. Misalnya apa? Misalnya kalau kita diajak bermaksiat, nah kita wajib bohong. Kita mungkin buat alasan saya ada acara keluarga biar gak jadi ikut mengikuti dia kemaksiatan. Itu wajib kita bohong. Jadi jujur itu fokus pada target dan menjalankan sesuatu yang telah terstruktur dan jujur sesuai dengan tempatnya. Nah ini dengan tempatnya dan disiplin. Kemudian kreatif, cerdas. Itu adalah orang yang memiliki strategi, jitu dan manajemen. Mampu mengelola elemen dalam dirinya. Orang kalau cerdas biasanya malas belajar karena malas. Jadi merasa dirinya itu sudah bisa dan mampu mengeluarkan solusi di setiap masalah dan mampu mendaur ulang sesuatu yang diciptakan oleh orang lain. Kemudian kita mengembangkan. Itu namanya kreatif atau cerdas. Kemudian berpikir dapat diandalkan. Nah, itu bisa menahan emosi dan mampu mengontrol diri dan memiliki daya guna yang tinggi. Mungkin cukup sekian materi dari saya mengenai pemikiran kritis, global, dan inovatif, serta mengetahui potensi diri. Saya akhiri, mohon maaf apabila ada kesalahan dalam ucapan atau tindakan saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf sebesar-besarnya. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.